Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, ada yang sakit hari ini? Aman? Aman ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan doa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Boleh silakan disiapkan ketua kelas. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek hadiran kalian ya. Yang Bapak sebut namanya mohon untuk angkat tangan dan bilang hadir ya. Alisa Rahmania, Hadir. Andini Putri, Hadir Bapak. Anindi Putri, Hadir. Audi Febrianti, Hadir. Aulia Karsina Putri, Hadir. Cindy Wilda, Hadir. Davin Francino, Davina Alira Aura, Hadir. Dini Auliana, Fahima Az-Zahra, Vela Alea, Hadir Pak. Haidar Azam, Kaila Aryani, Pak. Khaira Az-Zahra, Kirana Azalia. Oke, baik, sebelum mulai Bapak ingin mengkondisikan ya kelasnya. Boleh dicek kanan kirinya, atas bawah meja, apakah sudah rapi semuanya, tidak ada sampah? Oke. Sekarang boleh silakan berikan senyuman ke teman sebelah kiri dan kanannya. Oke, silakan sapa, selamat pagi semuanya gitu. Oke. Baik. Sudah ya, aman ya, tidak ada sampah, semuanya rapi. Sekarang kita masuk ke, sebelum kita mulai kita akan ice breaking dulu ya, supaya kita lebih refresh dan nantinya tidak ada yang mengantuk. Oke, sekarang kalian ikuti Bapak ya, kita akan bermain tepuk ya. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk dengan mengucapkan yes. Siap ya? Oke. Tepuk satu. Yes. Oke, kemudian kalau Bapak bilang tepuk dua, maka kalian bilang oke ya. Bisa ya? Tepuk dua. Oke. Kemudian tepuk tiga. Kalian bilang semangat ya. Bisa? Tepuk tiga. Semangat. Bisa ya? Terus tepuk empat. Kalau Bapak bilang tepuk empat, kalian tepuk 4 kali dengan mengucapkan konsentrasi. Siap ya? Tepuk 4. Konsentrasi. Oke, tepuk 5. Kalau Bapak bilang tepuk 5, kalian tepuk 5 kali dengan mengucapkan siap belajar. Oke? Bisa ya? Tepuk 5. Siap. Oke, kita mulai dari tepuk 1. Siap? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan ya buat semuanya. Semoga makin semangat belajarnya dan nggak ngantuk. Oke, tadi kita sudah ice breaking, sudah refresh. Sekarang Bapak mau mereview sedikit ya, berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa aja? Coba
Ada yang mau menyampaikan tentang apa? Ya, silakan. Anindi. Anindi, silakan. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Oke, jadi kita di pertemuan sebelumnya belajar tentang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa? Tingkah laku manusia, bagaimana dia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas ya, kepuasan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya itu mengalami keterbatasan. Oke, apalagi selain itu? Ada prinsip. Oke, Andini, silakan Andini. Andini, silakan. Ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Oke, jadi yang namanya prinsip ekonomi merupakan kalau misalkan ya tindakan yang dimana kita mengeluarkan ataupun mengorbankan sesuatu ya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik atau tertentu. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya ya. Oke, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebutuhan manusia yang mendasari adanya kelangkaan. Kemudian berikutnya, yang kedua, tujuannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan bagaimana kelangkaan sumber daya itu terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak kelangkaan sumber daya terhadap kehidupan manusia dan perekonomian, ya. Itulah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran pagi hari ini, ya. Selanjutnya, Bapak minta sebelum kita mulai masuk ke materi, Bapak akan membagikan asesmen formatif awal. Ya, boleh silakan kalian buka handphone masing-masing, lalu kemudian silakan kalian scan barcode-nya ya. Kalau sudah, silakan diisi. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Kalian jawab ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan ke kalian, ya. Yang pertama, jika kalian diberi uang ya oleh orang tua kalian 100.000 rupiah, apa yang akan kalian pilih untuk dibelanjakan terlebih dahulu? Apakah yang pertama makanan atau hiburan? Bapak boleh minta satu orang ya untuk memberikan pendapatnya dan memberikan alasannya. Silakan. Oke, Hima, silakan Hima. Kalau Hima diberikan uang 100.000, apa yang akan dibelanjakan Hima terlebih dahulu? Apakah beli makanan dulu atau memilih hiburan dulu? Silakan. Kalau saya diberi uang 100.000 untuk membeli makanan atau hiburan, saya akan memilih untuk membeli makanan karena menurut saya jika saya diberi uang segitu lebih worth it untuk saya belikan makanan karena makanan termasuk dalam kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan hiburan mungkin bisa dicapai atau diperoleh lain waktu.
karena menurut saya lebih butuh makanan daripada hiburan. Oke, boleh kita berikan aplaus ya buat Hima ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian diberi uang 100.000, maka yang dipilih adalah makanan. Kenapa kok makanan? Makanan merupakan kebutuhan. Karena makanan merupakan kebutuhan ya, yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Kalau hiburan itu bisa dikesampingkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa manusia tetap harus membeli beras meskipun harganya naik, tetapi tidak wajib membeli ponsel baru setiap tahun? Ada yang mau berpendapat? Oke, boleh. Kirana ya. Ya, silakan Kirana. Baik, kalau untuk pendapat saya, manusia membeli beras setiap hari atau setiap tahun dan menyetok di rumah meskipun harganya naik karena beras itu merupakan kebutuhan pokok yang diolah menjadi nasi, nasi bisa dimakan dan itu merupakan kebutuhan pokok. Kalau ponsel itu tidak wajib dibeli setiap tahun karena ponsel bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi kalau menurut Kirana, kita mesti wajib beli beras. Kenapa? Karena beras merupakan makanan pokok. Kalau misalnya kita nggak makan nasi, kira-kira kita bisa hidup nggak? Nggak ya? Bisa, cuman paling beberapa hari aja. Tapi kalau misalkan ponsel kita masih bagus, terus kita tiap tahun ganti ponsel, apakah mubazir atau enggak? Mubazir ya. Maka meskipun harga beras naik, itu tetap wajib kita beli karena kebutuhan pokok. Oke, boleh kita berikan aplaus ya buat Kirana. Kita akan menampilkan video, silakan kalian simak dan silakan kalian tanggapi nanti ya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhanku saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi, sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang, ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adekku tadi minta dibelikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adekku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku kalau adekku demam. Jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana.
kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kebutuhan ya. Oke, kebutuhan itu ada berapa? Iya, yang pertama ada berdasarkan intensitas. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama primer, sekunder, tersier. Kemudian yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Ada apa? Jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga ada menurut subjeknya, yaitu ada individu dan kelompok. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut waktunya, yaitu ada sekarang dan masa depan. Oke, kita bahas satu-satu. Kemudian ini terkait kelangkaan ya. Apa itu kelangkaan? Coba dari video yang sudah kalian simak, kelangkaan itu apa kira-kira ya? Memiliki sumber daya terbatas, kemudian kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan kebutuhan ya. Jadi yang namanya kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan ya oleh siapa? Oleh manusia. Bisa dia itu barang ataupun jasa yang dimana dia itu memberikan kepuasan ya kepada manusia, supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya yang sudah sama-sama kita simak. Yang pertama ada kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, kemudian ada menurut sifatnya, ada menurut subjeknya, dan ada menurut waktu. Berikutnya ada kelangkaan ya. Jadi yang namanya kelangkaan yaitu suatu kondisi di mana terbatasnya sumber daya ekonomi ya. Sumber daya ekonomi itu bisa alam, bisa manusia itu sendiri yang dimana tidak memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Contoh misalkan ada emas ya. Emas di Indonesia itu jumlahnya terbatas kandungan emasnya, tapi orang sekarang banyak mencari dan membeli emas ya. Jadi kebutuhan manusia itu banyak, tidak terbatas, tapi kondisi sumber dayanya itu terbatas ya. Nah, kelangkaan menurut ilmu ekonomi ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama ada karena jumlahnya yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Yang kedua ada karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kita pernah lihat ada bapak-bapak yang ngantri gas LPG ya di suatu tempat, kemudian sampai dari pagi sampai siang ngantri cuman untuk membeli 1 gas LPG saja ya. Itu bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompok bapak bagi ke dalam 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang ya. Oke, bapak bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kemudian bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian diskusikan, kalian jawab soalnya, kalian diskusikan, dan nanti akan dipresentasikan ya. Oke, silakan.
Oke, jadi setiap kelompok diharapkan untuk mencari berita kelangkaan yang berbeda ya. Jangan sampai ada yang sama. Jadi Bapak pengen supaya lebih menarik presentasinya, silakan kalian buat dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti boleh dibuatnya lewat Canva atau yang sejenisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan langkah sumber daya alam. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya Septia Rahmadani, nama saya Raya Faiza Nidya, nama saya Lisa Rahmadia, nama saya Andini Putri, nama saya Dini Oriana. Perkenalkan saya. Oke, kelangkaan minyak goreng. Pertama itu kita identifikasi gambar di bawah, lalu kelompokkan jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu penggunaan, dan sifatnya. Yang pertama ada air minum, intensitasnya itu primer karena penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada pakaian, intensitasnya primer. Yang ketiga mobil mewah, intensitasnya itu tersier. Yang keempat itu ada obat-obatan, sifatnya itu jasmani. Yang kelima ada makanan, intensitasnya primer. Yang keenam ada beras, intensitasnya primer. Jam tangan Rolex, intensitasnya itu tersier. Kipas angin, intensitasnya itu sekunder. Rumah, intensitasnya itu primer. Televisi, intensitasnya sekunder. Terus perhiasan emas, intensitasnya tersier. Olahraga termasuk sifat, masuk ke jasmani. Kulkas, intensitas primer. Kitab suci, sifat rohani. Tabungan, waktu yang akan datang. Ya, habis itu ada diskusikan dengan anggota kelompok mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, apa peristiwa kelangkaannya? Kita mengambil bertemakan kelangkaan minyak goreng. Lalu yang kedua, kapan terjadi kelangkaannya? Terjadi kelangkaannya dimulai dari awal Oktober 2021 sampai Maret 2022. Lalu apa dampak dari peristiwa kelangkaan tersebut? Nah, pertama itu ada meningkatnya biaya hidup. Karena ketika harga minyak naik, kebutuhan lain juga akan ikut naik. Kedua, banyak yang menimbun minyak dikarenakan takut kehabisan stok minyak. Dan ketiga, adanya perubahan pola konsumsi. Masyarakat terpaksa mengubah kebiasaannya memasak seperti ayam yang biasanya digoreng menjadi dibakar. Lalu D, apa upaya pemerintah menanggulangi kelangkaan? Yaitu upayanya pemerintah dengan membuat kebijakan supaya perusahaan retail dan pedagang sembako untuk menjual minyak goreng dengan harga enceran, serta pemerintah juga menetapkan harga yang sama dan juga membatasi pembelian minyak goreng. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dibuka sesi tanya jawab ya. Pertanyaan. Ya, silakan ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2 ya. Oke, siapa yang mau menanggapi? Oke, Kirana, silakan Kirana. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang nama Susana, saya izin menanggapi.
Dari kelompok kalian kan memaparkan tentang minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Pertama-tama saya terima kasih dulu sama kelompok kalian karena memaparkan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng. Presentasi kalian itu cukup menarik dan juga terutama menjelaskannya bagaimana kebijakan yang tidak tepat dapat merugikan masyarakat, namun justru menguntungkan pihak kecil. Namun menurut kami, analisis dampak sosial masih bisa diperdalam. Misalnya, bagaimana kelangkaan ini mempengaruhi pedagang kecil, UMKM makanan, hingga konsumen rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, kami juga menilai solusi yang ditawarkan masih lebih banyak berfokus pada jangka pendek, seperti operasi pasar. Dan juga akan lebih baik jika ditambahkan solusi jangka panjang, seperti transparansi distribusi, pembenahan tata kelola industri sawit, serta penguatan peran Badan Pangan Nasional agar tidak ada lagi monopoli dan penimbunan. Secara keseluruhan, presentasi kelompok kalian sudah sangat baik, jelas, dan mampu membuka diskusi kritis di kelas. Kami hanya menekankan agar aspek keadilan bagi masyarakat kecil lebih diutamakan dalam analisis maupun solusi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, boleh kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1 ya yang sudah presentasi dan kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari ke-6 kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, semuanya sudah sangat baik ya. Mulai dari beberapa studi kasus yang kita sering alami ataupun sering lihat di TV, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita supaya nantinya ketika kita mengalami kelangkaan, maka kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tes ya, soal asesmen sumatif ya. Jadi silakan masing-masing dari kalian untuk mengisi soal, kemudian langsung menjawabnya di kertas ya. 6 ya, sekali lagi. Silakan tulis nama kelas di pojok kiri atas ya. Sebelum kita tutup, kita coba refleksi dulu ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Oke, apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Banyak ya. Tentang apa aja? Tentang kebutuhan, terus kelangkaan, sini sumber daya alam, terus apa lagi? Oke, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya bisa terlibat aktif ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga nanti pembelajaran yang kalian dapat nanti bisa kalian terapkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan ya. Kebutuhan itu ada apa aja? Menurut intensitasnya, menurut sifatnya, subjeknya, dan waktunya. Kemudian tentang kelangkaan ya. Tadi kita sudah banyak diskusi tentang penyebabnya, masalahnya, sampai upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan ya. Oke, berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ya, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, sudah mau aktif dan tertib tentunya dalam kegiatan belajar hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat seterusnya ya, dan bisa belajarnya lebih fokus lagi ya. Oke, silakan untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Siap. Mari teman-teman, setelah melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.